Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Mahmud. Saya seorang mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Aloleo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai set pada Python. Jadi set adalah tipe data yang berupa kumpulan data yang dalam satu variabel mempunyai beberapa data. Terus ini set juga merupakan dari 4 tipe data bawaan Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tiga lainnya seperti list, tuple, dan dictionary. Itu mempunyai penggunaan versi. Di sini set item tidak dapat diubah, tapi kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Di sini untuk set sendiri itu dia menggunakan tanda kurung perawan. Kalau contohnya seperti ini langsung saya praktekkan saja. Nah, seperti ini. Ini contoh dari set. Jadi sini kalau di set dia kumpulannya tidak beraturan. Jadi kita dapat memastikan urutan item yang mana akan muncul. Set item. Item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Jadi pada set itu tidak ada duplikat nilai, tidak dapat diubah. Tidak bisa diurutkan, tidak dapat diubah. Tidak bisa diurutkan berarti item-item dalam suatu himpunan tidak memiliki urutan yang ditentukan. Item kumpulan dapat muncul dalam urutan yang berbeda setiap kali kita menggunakannya, dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks atau kunci. Dan tidak dapat diubah, set tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah item setelah set dibuat. Setelah set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, namun kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Set juga duplikat tidak diizinkan. Di set itu tidak boleh memiliki dua nilai yang sama. Jika ada nilai duplikat akan diabaikan, seperti ini contohnya. Jaringan nilai lagi approach. Maka apel yang pertama akan dibaca, akan dia terus. Di sini catatannya nilai true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Contoh lagi, ini nilai 1 dan true dianggap sama. Saja. Untuk nilai false juga dan 0 dianggap nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Selanjutnya get length of set untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki satu set. Kita dapat menggunakan metode length. Sini langsung kita perhatikan. Kita copy. Nah, 3 panjang dari set itu ada 3 item. Jadi kita coba apabila memiliki nilai true dan 0, kita cek berapa panjang itemnya. Seharusnya 5. Selanjutnya set items data tipe data. Item kumpulan dapat berupa tipe data apapun. Jadi dalam set item juga kita bisa punya tipe data apapun, seperti string, integer, dan boolean.
perhatikan saja pada aplikasinya. Ketika kita run, dia akan langsung menampilkan datanya. Tidak hanya itu, satu set dapat juga berupa tipe data yang berbeda. Tipe data yang berbeda seperti ini. Ada string, ada integer, ada boolean. Nah, set akan tetap membaca semua tipe datanya. Jadi untuk ke kelas dari tipe set ini adalah kelas set. Konstruktor set dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Ini seperti metode casting ketika menggunakan kata set untuk membuat suatu konstruktor set. Selanjutnya kita membahas mengenai akses set item. Akses item, kita dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Tapi kita dapat mengulang hitung kumpulan menggunakan for, ulangan, atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan dengan menggunakan kata in. Ini contohnya kita menggunakan loopingan untuk print semua nilai set. Ini seperti pada umumnya dalam penggunaan tipe data yang kumpulan data. Selanjutnya kita bisa menggunakan check untuk menggunakan keyword in. Seperti ini. Kita akan memprint set nilai set yang bernilai banana dalam set tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai add set item. Di sini kita dapat menambahkan item. Setelah satu set dibuat, kita dapat mengubah itemnya, tapi kita bisa menambahkan item baru. Jadi untuk menambahkan satu item ke set, kita menggunakan metode add seperti ini. Saya kita berikan, kita menambahkan misalnya this set orange. Kita akan mendapatkan nilai orange. Untuk menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan saat ini, gunakan update metode. Kita bisa juga menggunakan metode update. Nah, di sini kita ingin mengupdate menambahkan kumpulan data. Kita tinggal gunakan metode update. Copy saja untuk variable ini. Set dot update. Kita telah mengupdate kumpulan data. Selanjutnya add any iterable. Objek dalam update metode tidak harus berupa himpunan, dapat berupa objek apapun yang dapat diubah, seperti tuple, list, dan dictionary. Contohnya sini kita mempunyai list untuk nilai kiwi orange. Kita ganti, kita dapat menggabungkan keduanya. Nah, seperti itu. Kita telah melakukan kiwi dan orange. Selanjutnya kita juga bahas mengenai remove set item atau hapus item. Kita hapus item.
Untuk menghapus item dalam sosial kita bisa menggunakan metode remove atau disker. Langsung saja kita praktikkan. Di sini kita menggunakan metode remove. Kita akan menghapus banana pada disker. Maka kan banana akan terhapus. Selain metode remove, ada yang discard. Di sini jika item yang akan dihapus tidak ada, kamu akan menimbulkan error. Misalnya kita hapus orange, di mana orange ada dalam reset, dia akan error. Ini ya metode discard. Ini sama saja dengan metode move, cuma dia menggunakan discard. Coba. Di sini discard juga sama seperti move. Apabila nilai dalam item set yang kita ingin hapus tidak ada, dia akan muncul error. Selain remove dan discard, kita juga bisa menggunakan metode pop. Namun di sini metode pop dia akan menghapus item secara acak karena tidak terurut oleh indeks. Seperti katakan sebelumnya, ini set tidak berurutan. Kita contohkan saja. Kita hapus item ini. Dia akan menghapus item secara acak. Sini hapus apple, hapus banana. Selanjutnya akan lagi apa yang akan hapus. Bisa hapus banana. Jadi kalau menggunakan pop dia akan menghapus item secara acak. Selanjutnya ada juga metode clear. Dia akan mengosongkan set. Ya. Set kosong. Dia akan mengosongkan set. Selanjutnya del. Untuk metode del ini akan menghapus kumpulan sepenuhnya. Kita akan menghapus semua setnya. Nah, di set telah dihapus. Maka ketika kita print di set, dia mengalami error. Dia dikenali. Selanjutnya kita membahas mengenai loop set. Kalau item loop set, di sini ada loop item. Kita sudah praktekkan sebelumnya. Kita dapat mengulang item di situ menggunakan for loop. Langsung kita contohkan. Kita akan mengulangi set dan mencetak nilainya. Seperti kita menggunakan loop yang cukup biasa. Mungkin untuk loop yang set saja. Selanjutnya kita membahas mengenai join set atau menggabungkan set. Sini kita dapat berusaha untuk menggabungkan dua set terlebih dengan Python. Kita menggunakan onion atau update yang seperti sebelumnya. Kita mengupdate menggunakan bisa menggabungkan dengan list dan lain sebagainya. Metode yang mengembalik di sini menggunakan metode onion, metode yang mengembalikan kumpulan baru yang berisi semua item dari kedua kumpulan atau metode update yang berisikan semua item dari satu kumpulan ke kumpulan lainnya. Contohnya sini ada untuk onion mengembalikan set baru dengan semua item dari kedua set. Kita saja sini set 1 bernilai ABC, set 2 bernilai 1, 2, 3. Untuk set 3 sama dengan set 1 union set 2. Kita juga bisa langsung program menjalankan tanpa membuat variabel baru.
Jika kita ingin menggabungkan tanpa membuat variabel untuk mencetak nilainya saja, kita tinggal copy. Enggak bisa. Nah, seperti ini. Dan juga itu ada geometri yang update seperti sebelumnya, kita tinggal guna ini yang kita ubah ke update. Sorry. Nah, seperti itu sebagai update. Di sini keduanya untuk penilaian dan update akan mengecualikan item duplikat apapun. Di sini kita keep only duplikat, di mana kita menggunakan metode intersection update, hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Nah, saja kita contohkan. Dia akan mengambil item yang hanya terdapat pada kedua set, seperti apel. Di sini ada cuma apel yang sama di antara set X dan set Y. Kita copy, langsung pastikan. Tapi jika kita menggunakan injection, yang nilai duplikat juga akan terbaca hanya menjadi satu nilai. Untuk apa? Kalau yang seperti saya katakan sebelumnya, dalam set dia bisa memiliki dua nilai yang sama. Metode intersection akan selanjutnya ada dua metode the intersection yang akan mengembalikan item baru yang berisi item yang ada di kedua kumpulan. Sudah perhatikan, ini sama seperti sebelumnya yang intersection update. Kemudian kita bisa juga menyimpan semua tapi bukan duplikatnya. Kita bisa menggunakan metode symmetric difference update, hanya akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Contohnya seperti ini. Step kan? Di sini hanya akan menyimpan nilai yang hanya dimiliki oleh set X dan set Y. Jika kedua set memiliki nilai yang sama, dia akan aktif. Selanjutnya ada juga metode symmetric difference, akan mengembalikan himpunan baru yang berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunan. Sudah coba di sini Google dengan Microsoft Cherry. Di sini ini true dan satu dianggap sebagai yang sama dalam kumpulan seperti sekarang sebelumnya, jadi dan diperlakukan sebagai nilai duplikat seperti ini. Satu dan true yang nilai sama akan diperlakukan sebagai duplikat. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai set. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.